Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan bermacam-macam kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah kali ini mengantarkan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu tiap-tiap salat, dan dari Jumat ke Jumat tiap-tiap ibadah Jum'ah semuanya adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Tentu selain memberikan kepada kita bermacam nikmat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban yang paling utama yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Hadirin ikhwatul iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyangkut bukan hanya bentuk-bentuk amalan, tetapi ada juga yang terkait dengan ilmu, yang terkait dengan pengetahuan. Sebab hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam itu, menjadikan Islam itu agamanya memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi amaliyah. Ada hal-hal yang sifatnya akidah, ada hal-hal yang sifatnya merupakan keyakinan, yang mana keyakinan ini adalah amalan hati dan pikiran kita, bukan amalan anggota badan. Sedangkan yang kedua, dimensi yang kedua, dimensi amaliyah, nah ini baru berkaitan dengan perbuatan anggota badan kita, baik ucapan melalui lisan ataupun anggota badan kita yang lainnya yang disebut dengan perbuatan. Hadirin ikhwatul iman, syariat yang Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama, diturunkan sampai nanti hari kiamat dalam aspek akidah sama. Dalam aspek akidah sama, dalam aspek dimensi keyakinannya sama, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, lalu Allah menciptakan alam semesta beserta manusia, malaikat, jin dan makhluk-makhluk dan yang lainnya, serta Allah Subhanahu wa taala menentukan akhir hidup kita, yaitu surga atau neraka nanti di akhirat. Nah hadirin ikhwatul iman, dalam aspek akidah ini, dalam aspek keyakinan ini, ajaran semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Maka hadirin ikhwatul iman, perkara-perkara akidah, perkara-perkara keyakinan ini oleh para ulama disebut usuliyah, hal-hal yang pokok.
Kalau di dalam pohon kita melihat pohon, maka akidah itu adalah pohonnya, pokoknya. Sejak akar sampai batang pohon yang terbesarnya itulah akidah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, dan yang kelima haji. Semuanya adalah pilar-pilar Islam. Sedangkan Islam itu sendiri adalah pondasinya, adalah usuliyahnya. Dan Islam ini tidak berubah, sama sejak Nabi Adam sampai hari kiamat pada aspek akidah, pada aspek usuliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah Islam. Dalam aspek akidah semua nabi sama. Lalu hadirin ikhwatul iman, baru pada aspek yang kedua, aspek amaliyah, baik itu terkait dengan lisan ataupun terkait dengan perbuatan anggota badan, baru hal ini berbeda di setiap nabi, berbeda di setiap umat, berbeda di setiap ajaran para nabi. Sebab hadirin ikhwatul iman, tentu dalam aspek amaliyah ini akan terikat oleh waktu. Ini terikat oleh kebutuhan tempat dan waktu serta karakter manusianya. Maka kalau dahulu hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala misalnya mensyariatkan ibadah saum itu cukup 3 hari setiap bulan, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka hadirin ikhwatul iman, pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saum itu dilaksanakan yang wajib 1 bulan di bulan Ramadan. Lalu hadirin ikhwatul iman, sebagai contoh yang lain, dalam syariat-syariat sebelumnya, di antara bentuk amal ibadah itu adalah al-jum'ah, atau dalam bahasa kita disebutnya berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ajaran agama-agama sebelum diutus Rasulullah, ajaran rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya, maka hari ibadah itu misalnya ketika diturunkan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub Israel, maka hadirin ikhwatul iman, ibadah mingguan itu dilaksanakan di hari Sabtu. Sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah pekanan dilaksanakan seperti yang kita laksanakan hari ini di hari Jumat. Hadirin ikhwatul iman, dalam aspek akidah, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita, sampai bahkan sampai hari kiamat, akidah usuliyah, ajaran-ajaran yang pokok dari Allah Subhanahu wa taala sama, tidak berbeda. Sedangkan yang berbeda adalah pada aspek amaliyah, baik itu ungkapan lisan ataupun perbuatan anggota badan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti disampaikan di awal, bahwa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amaliyah bukan hanya terkait dengan amalan-amalan lisan ataupun amalan-amalan anggota badan, tetapi juga diantaranya terkait dengan keyakinan, terkait dengan pengetahuan.
Hadirin ikhwatul iman, ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Dan inilah yang terkait dengan pengetahuan yang wajib diketahui oleh manusia. Bukan hanya oleh umat Islam, tetapi wajib diketahui oleh setiap manusia. Apabila kita mengetahui 3 ilmu ini, 3 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau mengetahui 3 perkara ini, siapapun orangnya. Hadirin ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam suatu hadis, "Ma min abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya salasa marratin illa haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba pun, tidak ada satupun manusia, siapapun dia, yaqulu mengatakan, mengucapkan, hina yumsi wa hina yusbihu, baik itu di waktu sore ataupun di waktu pagi. Apa yang diucapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba. Ini yang diucapkannya. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai dinku, agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho Muhammad adalah nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Illa haqqan, salah samaratin, kata Rasulullah 3 kali, illa haqqan 'alallah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan hal ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, di waktu sore ataupun pagi 3 kali, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi Allah, hak untuk Allah, wajib untuk Allah meridhoi hamba ini nanti di hari kiamat. Maka hadirin ikhwatul iman, 3 hal tadilah dari hadis ini para ulama menyimpulkan 3 hal inilah yang wajib diketahui oleh manusia. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Yang kedua, mengetahui bahwa ridho bahwa Islam agamanya. Dan yang ketiga, mengetahui dan ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Maka kalau kita tahu dan ridho, sehingga terucap tiap pagi dan setiap sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, terucap dari lisannya, aku ridho Allah Rabbku yang mengurusku, yang memberikan segala kebutuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku, jalan hidupku, dan semua aturannya aku jalankan. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho Muhammad adalah nabi dan aku mengikutinya, setiap sunnahnya, setiap teladannya. Maka kalau kita mampu untuk tahu, mengenal, lalu meyakini dan akhirnya ikhlas hati, ridho dengan 3 hal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa hamba ini akan diridhoi Allah di hari kiamat. Jadi hadirin ikhwatul iman, 3 hal inilah ilmu yang wajib kita ketahui. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia. Tahu bahwa Allah sebagai Rabb-nya, lalu ridho dengan hal itu. Tahu Islam agamanya, lalu ridho dengan hal itu. Dan tahu bahwa Muhammad adalah nabinya, dan ridho dengan hal itu. Maka hadirin ikhwatul iman, Allah
memastikan melalui lisan Rasul tadi, Allah akan meridhoi kita di hari akhirat. Hadirin ikhwatul iman, itulah kewajiban kita yang harus kita cari setiap hari, bahkan sampai nanti kita mati. Ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Islam, dan ilmu tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengetahuan ini hanya cukup di dunia? Hadirin ikhwatul iman, dalam berbagai hadis Rasulullah menjelaskan bahwa pengetahuan ini akan dites nanti di alam kubur. Di antara pertanyaan-pertanyaan alam kubur, man rabbuka, ma dinuka, dan juga man nabiyuka atau ma ilmuka bihadzal rajul. Hadirin ikhwatul iman, isilah waktu kehidupan kita dengan ilmu yang wajib, terutama 3 hal ini: mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Sebab inilah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur, dan ini pula yang akan membuat Allah ridho nanti di hari akhirat. Hadirin ikhwatul iman, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mampu mengisi setiap detik kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama dengan ilmu yang wajib tadi. Kita terus-menerus belajar mengenal Allah, kita terus-menerus belajar tentang Islam, tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan banyak hal. Dan juga kita terus belajar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu mengetahui 3 hal ini, lalu terucap dari lisannya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah memastikan Allah ridho di hari akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.